Tengah malam, suamiku Raendra menendang pintu kamar dan berteriak, "Keluar! Aku nggak mau lihat wajahmu lagi." Suaranya memecah keheningan seperti guntur. Aku terbangun, masih setengah sadar. Belum sempat berkedip sebelum dia menyeret lenganku kasar ke ruang tamu. Di sana, wanita itu duduk di sofaku. Kirana. Rambutnya basah, pakai handuk rumahku, minum dari gelas kesayanganku. Dia tersenyum tipis, seperti pemenang yang baru saja menginjak musuhnya. "Dia bilang gak nyaman kalau kamu ada di sini," kata Raendra datar, seolah aku cuma tamu yang menginap terlalu lama. Aku menatapnya, mencari sisa-sisa pria yang pernah kuberi cincin 6 tahun lalu. Tidak ada. Yang ada hanya mata kosong yang memandangku seperti beban. "Ini rumahku," bisikku pelan. Tapi suaraku hilang di tengah tawa Kirana dari belakang. Raendra tidak menjawab. Dia malah berjalan ke kamar, meraih tas kecil, melempar baju seadanya ke dalamnya, lalu membantingnya ke kakiku. "Cukup. Aku sudah capek berpura-pura bahagia sama kamu." Tubuhku membeku. Bukan karena kata-katanya. Bukan karena tas lusuh itu yang tergeletak seperti sampah. Tapi karena tatapan Kirana yang penuh kemenangan. Dan Raendra yang bahkan tidak menatapku saat membuka pintu depan lebar-lebar. "Keluar. Sekarang." Aku berjalan keluar tanpa alas kaki. Aspal dingin menusuk telapak kakiku. Tapi aku tidak merasakan apa-apa. Pintu dibanting keras di belakangku. Lalu lampu teras mati. Mereka sengaja membuatku berdiri dalam gelap. Jalan di depan rumahku kosong. Tidak ada tetangga, tidak ada kendaraan, tidak ada siapapun yang melihat bagaimana aku dibuang seperti ini. Aku memeluk tas kecil itu erat-erat, bukan karena isinya berharga, tapi karena tanganku butuh sesuatu untuk dipegang supaya tidak gemetar. Untuk pertama kalinya dalam 6 tahun, aku menyadari sesuatu yang mengerikan. Aku bukan istrinya. Aku tidak pernah jadi prioritasnya. Aku hanya bayangan yang dia simpan sampai dia menemukan yang lebih baik. Dan malam ini, dia sudah menemukannya. Aku berbalik menatap rumah itu. Jendela kamar menyala lagi. Siluet 2 orang bergerak di balik tirai tipis. Mereka tertawa. Suara Kirana yang melengking. Lalu suara Raendra yang membalas. Aku tidak menangis. Entah kenapa, air mata tidak mau keluar. Yang ada hanya rasa hampa yang menggerogoti dadaku dari dalam. Seperti sesuatu yang penting baru saja dicabut paksa. Aku mulai berjalan menjauhi rumah itu. Setiap langkah terasa berat. Tapi aku terus melangkah. Karena kalau aku berhenti sekarang, aku akan runtuh di tengah jalan ini dan tidak akan pernah bisa bangun lagi. Lalu ponselku bergetar. Satu pesan masuk dari nomor yang tidak kusimpan. Aku membukanya. Hanya satu kalimat. "Jangan pulang lagi. Kamu bukan siapa-siapa di sini." Aku menatap layar itu lama. Lalu aku mematikannya dan memasukkan ponsel ke dalam tas. Karena di detik itu, aku tahu, ini bukan akhir. Ini baru permulaan dari sesuatu yang akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Aku berjalan hampir 1 jam sampai kaki mulai berdarah. Rumah Mahesa akhirnya muncul di ujung gang. Lampunya masih menyala meski sudah jam 3 pagi. Aku mengetuk pintu pelan, takut membangunkan tetangga. Mahesa membuka pintu. Matanya langsung membesar melihat kondisiku. Das terlusuh, rambut acak-acakan, kaki berdarah. Tapi dia tidak bertanya apa-apa. Dia hanya melangkah mundur dan membiarkan aku masuk. "Sudah waktunya, Bintara," katanya pelan sambil menutup pintu. Kata-kata itu menghantamku lebih keras dari apapun yang terjadi malam ini. Karena dia tahu. Mahesa selalu tahu ini akan terjadi. Dia yang 4 tahun lalu memperingatkanku tentang Raendra. Dia yang bilang, "Siapkan jalan keluarmu sekarang, sebelum terlambat." Dan aku menyiapkannya. Mahesa berjalan ke ruang kerjanya, membuka lemari kayu tua di sudut ruangan. Dia mengeluarkan map coklat tebal yang kusimpan di sana 4 tahun lalu. Map yang bahkan tidak pernah kubuka lagi sejak hari pernikahan. Dia meletakkannya di meja.
Ini masih ada. Semua masih utuh. Tanganku gemetar saat membuka map itu. Surat tanah rumah yang sekarang kutinggali, atas namaku, bukan Raendra. Sertifikat deposito berjangka dari hasil kerjaku di perusahaan konstruksi dulu, sebelum Raendra memaksaku resign. Rekening tabungan yang kuminta Mahesa kelola diam-diam, yang terus kuisi dari uang belanja yang kusisihkan sedikit demi sedikit selama 6 tahun. Raendra tidak pernah tahu tentang semua ini. Dia pikir aku tidak punya apa-apa. Dia pikir aku bergantung sepenuhnya padanya. Berapa totalnya sekarang? Tanyaku. Suaraku serak. Mahesa membuka laptop, mengetik beberapa detik, lalu memutar layar ke arahku. Angka di sana membuat napas tertahan di tenggorokan. Lebih dari cukup untuk hidup sendiri. Lebih dari cukup untuk memulai ulang tanpa Raendra. Investasi yang kita tanam 4 tahun lalu berkembang bagus. Deposito sudah jatuh tempo bulan lalu. Aku perpanjang otomatis sesuai instruksimu, kata Mahesa. Dan rumah itu, sertifikatnya tidak pernah dia sentuh karena semua dokumen ada di sini. Aku menutup mulut dengan tangan. Bukan karena bahagia. Bukan karena lega. Tapi karena sesuatu di dalam diriku yang selama ini tertidur, tiba-tiba terbangun. Mahesa menarik kursi dan duduk di depanku. Bintara, kamu bukan perempuan yang dia usir malam ini. Kamu adalah perempuan yang bertahan 6 tahun sambil membangun jalan keluarmu sendiri. Sekarang tinggal kamu pilih, mau pakai jalan itu atau tidak. Aku menatap dokumen-dokumen di depanku. Setiap lembar kertas ini adalah bukti bahwa aku tidak pernah benar-benar menyerah. Bahkan saat Raendra membuatku merasa kecil, bahkan saat dia meremehkan setiap usulku, aku tetap menyimpan ini semua. Untuk hari ini. Aku mengangkat kepala dan menatap Mahesa. Aku mau nomor pengacara terbaikmu, yang bisa mengurus perceraian sepihak dan gugatan harta gono gini. Suaraku tidak gemetar lagi. Besok pagi, aku mau Raendra tahu siapa yang sebenarnya dia usir. Mahesa tersenyum tipis. Lalu dia mengambil ponselnya dan mulai mengetik sesuatu. Pukul 8 pagi, aku sudah duduk di kantor hukum. Pengacara bernama Pak Dharma membuka berkas tebal di mejanya, menatapku sebentar, lalu langsung ke inti. Ibu yakin ingin cerai sepihak tanpa negosiasi? Yakin, jawabku tanpa ragu. Dia mengangguk, lalu mulai membacakan daftar aset. Suaranya datar, profesional, tapi setiap kata yang keluar seperti pukulan ke wajah Raendra yang bahkan tidak ada di sini. Rumah di Jalan Kenanga atas nama Ibu Bintara. Sertifikat asli ada di tangan ibu. Suami tidak pernah tercatat sebagai pemilik. Aku mengangguk pelan. Raendra tidak pernah tahu itu. Dia pikir rumah itu milik bersama karena dia yang pilih catnya, yang pasang pagar, yang tidur di kamar utama seolah-olah dia yang punya. Mobil Honda CR-V tahun 2021. Lanjut Pak Dharma sambil membalik halaman. Cicilan masih berjalan 3 tahun. Dibayar penuh dari kartu kredit atas nama ibu. Napas tertahan di dadaku. Mobil yang Raendra pakai setiap hari untuk ke kantor, untuk pergi dengan Kirana, untuk membuatku merasa kecil karena aku tidak bisa nyetir. Ternyata aku yang bayar setiap bulannya. Rekening bersama di Bank Mandiri. Saldo terakhir 67 juta. Setoran rutin dari gaji ibu setiap bulan. Suami hanya menyetor 2 kali dalam 2 tahun terakhir, masing-masing 500.000. Aku terdiam. Angka-angka itu seperti tamparan. Selama ini Raendra bilang dia ikut bayar ini itu, padahal kontribusinya bahkan tidak sampai 10%. Pak Dharma menutup berkas itu dan menatapku tajam. Ibu, secara hukum, ibu tidak perlu memberi apa-apa pada suami. Semua aset ini milik ibu sebelum dan selama pernikahan. Tapi kalau ibu mau gugat gono gini, kita bisa tagih semua pengeluaran yang ibu keluarkan untuk keperluan suami. Lakukan, kataku cepat. Tanganku meremas tas erat-erat. Saya mau dia tahu berapa banyak yang saya keluarkan untuk hidup dia selama ini. Pak Dharma tersenyum tipis. Baik.
Surat gugatan akan saya kirim hari ini juga ke alamat rumah. Aku menandatangani semua dokumen dengan tangan yang sudah tidak gemetar lagi. Setiap goresan pena terasa seperti melepas belenggu. Bukan sedih. Bukan marah. Hanya lega yang aneh. Seperti akhirnya boleh bernapas setelah tenggelam terlalu lama. Setelah keluar dari kantor hukum, aku langsung membuka aplikasi mobile banking. Jari bergerak cepat. Blokir akses Raendra dari rekening bersama. Ubah password. Transfer semua saldo ke rekening pribadi yang dia tidak tahu. Lalu aku buka aplikasi Smart Home. Sistem keamanan rumah yang Raendra banggakan karena dia yang pasang. Padahal aku yang bayar installernya. Aku ubah semua password. Kunci pintu digital. Kamera CCTV. Alarm. Semuanya sekarang hanya terhubung ke ponselku. Notifikasi muncul di layar. Sistem keamanan berhasil diperbarui. Akses pengguna lama dihapus. Aku menatap notifikasi itu, lalu tersenyum. Raendra sekarang tidak bisa masuk ke rumah sendiri. Atau tepatnya, rumahku. Ponsel bergetar. Pesan dari Mahesa. Pengacara sudah jalan. Sudah. Surat menyusul siang ini. Balasku. Beberapa detik kemudian, pesan lain masuk. Bersiaplah. Dia akan panik. Aku memasukkan ponsel ke tas dan mulai berjalan ke halte bus. Karena sekarang tinggal menunggu Raendra sadar bahwa pagi ini, hidupnya baru saja runtuh. Ponselku bergetar tanpa henti sejak jam 11 siang. Raendra. 17 panggilan masuk. Semua kubiarkan bunyi sampai mati sendiri. Aku sedang makan siang di warteg langganan. Menikmati nasi putih dan ayam goreng dengan tenang untuk pertama kalinya dalam 6 tahun. Panggilan ke-18 masuk. Aku angkat. Bintara. Teriaknya langsung. Suaranya pecah. Panik. Kartu kreditku diblokir. Mobilku nggak bisa dibuka. Dan ada surat dari pengadilan datang ke rumah. Ini apa maksudnya? Aku meletakkan sendok pelan-pelan. Menyeka mulut dengan tisu. Lalu baru menjawab dengan suara paling dingin yang pernah kukeluarkan. Itu artinya kamu baru saja kehilangan istri sekaligus sumber hidupmu. Hening total di seberang sana. Bahkan suara napasnya pun berhenti sejenak. Apa? Suaranya turun. Bergetar. Bukan marah. Ketakutan. Kartu kredit yang kamu pakai? Atas namaku. Limit 100 juta yang kamu habiskan sebulan 30 juta buat ngajak Kirana makan mewah. Stay Chation, belanja baju branded. Semua itu uangku. Kataku pelan tapi setiap kata menusuk. Mobil yang kamu bawa ke kantor setiap hari? Cicilan dari kartu kreditku juga. Dan rumah yang semalam kamu pakai buat tidur sama selingkuhanmu? Sertifikatnya atas namaku sejak awal. Aku mendengar suara sesuatu jatuh di seberang sana. Mungkin ponselnya. Mungkin dia. Bintara, tunggu dulu. Suaranya serak sekarang. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Jangan buru-buru. Sudah terlambat. Potongku tajam. Surat cerai dan gugatan Gonogini sudah masuk pengadilan pagi ini. Kamu punya 2 minggu buat jawab. Oh, dan mobilmu akan ditarik besok pagi karena cicilan tertunggak. Tapi, dia berhenti. Aku bisa membayangkan wajahnya sekarang. Mencoba mengingat kapan terakhir kali dia bayar apapun. Dia tidak akan ingat. Karena dia tidak pernah bayar. Gajimu habis kemana selama ini, Raendra? Tanyaku lembut. Tapi pertanyaan itu seperti pisau. Kemana 12 juta sebulan yang kamu dapat? Karena setahuku, tagihan listrik aku yang bayar. Air, internet, makan sehari-hari, bensin, servis mobil, pajak, semuanya dari rekeningku. Jadi gajimu kemana? Dia tidak menjawab. Tapi aku sudah tahu jawabannya. Untuk foya-foya. Untuk jajan. Untuk beli hadiah ke Kirana dan entah berapa wanita lain sebelumnya. Sementara aku yang bayar kehidupan dia. Bintara, kumohon. Suaranya mulai memelas. Aku nggak tahu harus gimana.
Aku nggak punya apa-apa kalau kamu pergi. Harusnya kamu mikir itu sebelum usir aku tengah malam, balasku datar. Sekarang, kamu dan Kirana bisa hidup bahagia dengan gaji 12 jutamu itu. Selamat mencoba. Tunggu. Jangan tutup tel. Aku menutup telepon dan langsung memblokir nomornya. Ponsel diletakkan di meja. Layar menghadap ke bawah. Tangan tidak gemetar. Dada tidak sesak. Justru terasa kosong. Tapi bukan kosong yang menyakitkan. Kosong yang tenang. Pelayan warteg menghampiri. Mau tambah nasi, Mbak? Aku mengangguk dan tersenyum. Boleh. Tambahin sayur juga. Notifikasi dari Mahesa muncul. Kurir baru saja konfirmasi surat gugatan diterima langsung oleh Raendra. Dia baca di depan kurir sambil berdiri kaku 10 menit. Aku membayangkan pemandangan itu dan merasa sesuatu yang aneh menggelitik dada. Bukan dendam. Bukan sakit hati. Hanya kepuasan kecil karena akhirnya dia merasakan apa yang kutanggung sendirian selama 6 tahun. Ketidakberdayaan. 5 hari kemudian, resepsionis kantorku menelepon interkom. Mbak Bintara, ada tamu. Namanya Kirana. Jantungku tidak berdebar. Justru aku penasaran. Aku turun ke lobi dengan langkah santai, dan di sana dia berdiri, wanita yang seminggu lalu tertawa dari sofa rumahku. Tapi sekarang matanya sembab, riasan luntur. Baju kusut seperti tidak ganti sejak kemarin. Bintara, katanya langsung begitu melihatku. Suaranya serak. Please, kita harus bicara. Aku berdiri 2 meter darinya. Tangan dilipat di dada. Bicara apa? Dia melangkah maju, hampir tersandung sepatunya sendiri. Raendra sekarang numpang di kontrakanku. Tempatku cuma kamar kos 5 kali 4 meter. Nggak ada AC, kamar mandi di luar, dan dia tidur di lantai karena kasurku cuma single bed. Air matanya mulai jatuh. Dia nggak punya uang. Kartunya diblokir semua. Mobilnya ditarik kemarin. Dia setiap hari cuma ngeluh, minta dibeliin ini itu, bilang aku harus tanggung jawab karena aku yang memintanya pilih kamu. Potongku datar. Kirana mengangguk cepat. Air mata makin deras. Aku nggak tahu dia nggak punya apa-apa. Dia selalu ngajak aku ke restoran mahal, beliin aku tas branded, stay cation di hotel bintang 5. Aku pikir dia tajir. Ternyata semua itu uangmu. Aku tidak menjawab. Hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Please, Bintara. Dia mulai terisak. Suaranya naik. Beberapa orang di lobi mulai menoleh. Aku nggak sanggup. Dia terus minta ini itu. Kemarin dia pinjam uangku 100.000 buat makan. Tapi dia beli rokok. Kontrakanku berantakan karena dia males beberes. Aku capek kerja. Pulang masih harus dengerin dia ngomel-ngomel soal kamu, soal rumah, soal mobil. Lalu kenapa kamu datang ke sini? Tanyaku tajam. Kirana mengusap wajahnya kasar. Kumohon, maafin dia. Terima dia lagi. Hidupnya hancur gara-gara aku, tapi sekarang aku yang... Suaranya putus. Aku yang kena batunya. Please, ambil dia kembali. Aku nggak kuat. Sesuatu di dadaku bergetar. Bukan kasihan. Bukan dendam. Tapi semacam kepuasan yang gelap dan nyata melihat wanita ini, yang seminggu lalu duduk angkuh di rumahku, minum dari gelasku, tertawa saat aku diusir, sekarang datang memohon seperti ini. Aku melangkah maju sampai wajahku hanya sejengkal darinya. Kamu ingat kata-katamu waktu itu? Kamu bilang gak nyaman kalau aku ada. Raendra pilih kamu. Kamu menang. Aku tersenyum tipis. Sekarang nikmati hadiahmu. Wajahnya pucat. Tapi... Dia sekarang tanggung jawabmu, kataku pelan tapi keras. Bukan tanggung jawabku lagi. Urus dia, kasih makan, dengerin keluhan dia, bayar hidupnya, seperti yang aku lakukan 6 tahun. Selamat menikmati, Kirana. Aku berbalik dan berjalan ke lift tanpa menoleh lagi. Di belakang,
Aku mendengar isakannya makin keras. Lalu suaranya berteriak putus asa. Bintara. Play AC. Pintu lift tertutup. Suaranya hilang. Aku bersandar di dinding lift. Napas teratur. Dada tenang. Tidak ada penyesalan. Tidak ada rasa bersalah. Hanya satu pemikiran yang terus berputar di kepala. Mereka berdua pantas mendapatkan satu sama lain. Lift tiba di lantai 3. Aku melangkah keluar dan kembali ke meja kerjaku. Rekan kerja menatapku penasaran. Tapi aku hanya tersenyum dan membuka laptop. Ponsel bergetar. Pesan dari nomor tidak dikenal. Ini Raendra. Aku mohon. Kita ketemu. Aku salah. Aku menyesal. Play AC. Aku membaca pesan itu sekali, lalu menghapusnya tanpa balas. 3 minggu berlalu tanpa kabar apapun dari Raendra. Hidupku berjalan normal. Bangun pagi, kerja, pulang ke apartemen kecil yang kusewa sementara. Tenang. Tapi tidak menyakitkan. Sampai Mahesa menelepon malam itu. Bintara, Raendra datang ke rumahku tadi sore, katanya pelan. Dia berlutut di depan pagar. Nangis sejadi-jadinya kayak anak kecil kehilangan ibunya. Aku mematikan kompor. Sup instan di panci berhenti mendidih. Lalu, dia bilang Kirana kabur seminggu lalu. Pergi tanpa pamit setelah uangnya habis buat bayar kontrakan dan makan sehari-hari. Jeda sebentar. Dan sekarang dia dikejar debt collector. Jantungku berdetak normal. Tidak kaget. Tidak senang. Hanya kosong. Utang apa? Dia pinjam ke rentenir. 20 juta. Buat beliin Kirana hadiah ulang tahun. Bayar hotel buat minta maaf. Setelah dia ketahuan selingkuh sama kamu. Mahesa menarik napas panjang. Bunganya sudah jadi 35 juta sekarang. Mereka datang ke kos Kirana. Ancam bakar barang-barangnya. Makanya Kirana kabur. Aku duduk di lantai dapur. Punggung bersandar ke lemari. Raendra yang dulu selalu bilang, aku yang atur keuangan keluarga ini, ternyata mengutang ke rentenir demi selingkuhannya. Dia minta apa? Tanyaku datar. Dia nggak minta apa-apa. Cuma nangis terus bilang dia menyesal. Bilang dia bodoh. Bilang hidupnya hancur. Mahesa terdiam. Bintara, aku nggak pernah lihat Raendra seperti itu. Dia kelihatan rusak total. Aku menutup mata. Pria yang pernah kucintai, yang dulu tegap, percaya diri, yang bilang akan jaga aku selamanya, sekarang berlutut menangis karena tidak bisa jaga dirinya sendiri. Tidak ada kemenangan di dada ini. Hanya hampa yang dalam. Thanks udah bilang, kataku pelan. Tapi aku nggak akan. Aku tahu. Aku cuma mau kamu tahu apa yang terjadi. Biar kamu nggak bertanya-tanya. Potong Mahesa lembut. Dia pergi sambil gemetaran. Bintara. Aku kasih dia 50.000 buat ongkos. Dia terima sambil nunduk dalam-dalam. Panggilan berakhir. Aku masih duduk di lantai, menatap sup yang sudah dingin. 1 jam kemudian, ponsel bergetar. Voice note dari nomor tidak dikenal. Durasi, 4 menit 20 detik. Aku tekan play. Suara Raendra langsung terdengar. Serak, parau, seperti orang yang menangis berjam-jam. Bintara, aku tahu kamu nggak akan baca chat aku. Tapi tolong dengar ini sampai habis. Napasnya tersengal. Aku baru sadar sekarang. Kamu adalah segalanya. Kamu yang bangun pagi siapin sarapan. Yang ingetin aku minum obat kalau sakit. Yang diam-diam bayar semua tagihan biar aku nggak stres. Kamu yang jadi alasan aku bisa tidur nyenyak setiap malam. Karena aku tahu kamu ada. Suaranya pecah. Dan aku buang semua itu. Aku buang kamu. Demi apa? Demi wanita yang kabur begitu uangku habis. Demi ego bodohku yang pikir aku bisa dapat yang lebih baik. Padahal yang terbaik sudah ada di sampingku 6 tahun. Terdengar suara isak tangis panjang. Sekarang aku nggak punya rumah. Nggak punya mobil. Nggak punya apa-apa.
Bahkan Kirana pun pergi. Dan yang paling sakit, aku nggak punya kamu. Hening beberapa detik. Maafin aku, Bintara. Maafin aku. Kalau kamu nggak bisa terima aku lagi. Aku ngerti. Tapi please, maafin aku. Biar aku bisa tidur malam ini tanpa mimpi buruk soal wajahmu waktu aku usir kamu. Voice note berakhir. Aku menatap layar ponsel lama. Jempol melayang di atas tombol balas. Tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Tidak ada yang tersisa untuk dikatakan. Aku tekan tombol delete. Voice note hilang. Lalu aku blokir nomor itu juga. 6 bulan kemudian, aku berdiri di depan rumah baru. Minimalis, 2 lantai, halaman kecil dengan pohon mangga muda di sudutnya. Hasil investasi yang Mahesa kelola 4 tahun lalu, sekarang jadi nyata di depan mata. Mahesa turun dari mobil pick-up sambil membawa kardus berisi piring dan gelas. Rumah pertamamu yang beneran milikmu sendiri, katanya sambil tersenyum. Aku bangga padamu, Bintara. Aku mengangguk. Tenggorokan tiba-tiba sesak. Bukan sedih. Hanya terharu pada diriku sendiri yang bertahan sampai titik ini. Kami menghabiskan sore memindahkan barang. Saat matahari mulai tenggelam, rumah sudah terisi. Sofa bekas tapi bersih. Meja makan kayu sederhana. Kasur single di kamar atas. Sederhana. Tapi semuanya milikku. Mahesa pamit setelah memastikan listrik dan air menyala. Kalau butuh apa-apa, telepon aja. Aku memeluknya sebentar. Thank you. Buat semuanya. Dia pergi, meninggalkan aku sendirian di rumah baru. Aku berjalan keliling, menyentuh dinding, membuka jendela, menghirup udara sore yang masuk. Tidak ada kenangan buruk di sini. Tidak ada teriakan. Tidak ada pengkhianatan. Bel pintu berbunyi. Aku turun, membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa. Hanya amplop krem tergeletak di depan kaki. Aku mengambilnya. Membuka. Undangan pernikahan. Raendra Ajeng. Jantungku tidak berdebar. Hanya datar. Aku buka undangannya, melihat foto mereka. Raendra tersenyum lebar, berdiri di samping wanita cantik berpakaian mewah. Di balik amplop ada tulisan tangan gemetar, tinta biru pudar. Maaf atas segalanya. Semoga kamu bahagia. Aku menatap tulisan itu lama. Lalu aku cari tahu siapa Ajeng lewat media sosial. 5 menit kemudian, aku tahu semuanya. Putri pengusaha properti, punya beberapa kafe di Jakarta, baru cerai dari suami pertama yang selingkuh. Raendra tidak berubah. Dia hanya mencari pengganti. Wanita lain yang punya uang, yang bisa biaya hidupnya, yang bisa jadi tempatnya bersandar sambil terus jadi parasit. Aku tersenyum pahit. Bukan karena cemburu. Bukan karena sakit hati. Tapi karena kasihan pada Ajeng yang belum tahu siapa sebenarnya pria yang akan dia nikahi. Aku robek undangan itu pelan-pelan. 1 kali, 2 kali, sampai jadi serpihan kecil. Lalu aku berjalan ke dapur, membuka tempat sampah baru yang masih bersih, dan melempar semua serpihan itu ke dalam. Tutup tempat sampah tertutup dengan bunyi klik pelan. Aku berdiri di dapur rumah baruku, tangan bertopang di meja, napas teratur. Tidak ada dendam yang tersisa. Tidak ada harapan dia akan kembali. Tidak ada apa-apa lagi yang mengikatku pada masa lalu. Aku naik ke kamar, mandi air hangat, ganti baju tidur. Lalu berbaring di kasur yang baunya masih baru. Lampu kamar dimatikan. Gelap total. Hening. Hanya suara jangkrik dari luar jendela. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, aku menutup mata tanpa merasa bersalah. Tanpa memikirkan apakah aku sudah masak cukup enak. Tanpa khawatir dia marah karena hal sepele. Tanpa takut besok pagi dia akan berubah jadi monster lagi. Aku hanya tidur. Nyenyak. Dalam. Damai. Malam itu, Raendra mengusirku dari rumah dengan tangan kosong dan hati hancur. Tapi ternyata, dialah yang kehilangan tempat pulang selamanya. Karena rumah bukan soal dinding dan atap.
Rumah adalah tempat di mana kamu dihargai, dicintai, dan diperlakukan seperti manusia. Dan dia sudah membuang rumah itu 6 bulan lalu. Sekarang, aku punya rumahku sendiri. Dan pintu untuknya sudah tertutup selamanya.